Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuril Adriansyah, NIM 25023110007. Saya akan mempresentasikan tentang kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pajak merupakan instrumen penting pemerintah dalam membiayai pembangunan dan mengatur kegiatan ekonomi. Pajak berpengaruh terhadap konsumsi, investasi, dan produksi, sehingga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pajak adalah serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah dalam menetapkan jenis pajak, tarif, serta sistem pemungutan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengatur kegiatan ekonomi guna mendukung pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa yang tercermin dari kenaikan output atau pendapatan nasional real dalam periode tertentu, yang umumnya diukur melalui pertumbuhan produk domestik atau PDB. Hubungan kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi, karena pajak mempengaruhi perilaku ekonomi, masyarakat, dan dunia usaha. Pajak berpengaruh terhadap tingkat konsumsi, investasi, dan produksi. Kebijakan pajak yang mendorong investasi dan kegiatan usaha dapat meningkatkan output dan pendapatan nasional, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya. Kebijakan pajak yang terlalu memberatkan dapat menurunkan daya beli dan menghambat aktivitas ekonomi. Yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pandangan dari tokoh Milton Friedman. Milton Friedman berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan lebih dipengaruhi oleh stabilitas kebijakan moneter dibandingkan kebijakan fiskal yang bersifat aktif. Dalam pandangannya, kebijakan pajak tidak seharusnya digunakan secara berlebihan untuk mengatur perekonomian karena sering menimbulkan keterlambatan dan ketidakpastian, dan dalam dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Friedman mendukung kebijakan pajak yang rendah dan sederhana karena pajak yang tinggi dapat mengurangi intensif kerja, investasi, dan produktivitas. Menurutnya, penurunan tarif pajak dan penyederhanaan sistem perpajakan akan mendorong efisiensi ekonomi, meningkatkan aktivitas sektor swasta, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Selain itu, Friedman menekankan bahwa peran utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah menjaga stabilitas harga dan inflasi melalui pengendalian jumlah harga uang yang beredar, dan stabilitas moneter yang terjaga. Kebijakan pajak yang ringan dan tidak distortif akan menciptakan iklim usaha sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi secara alami. Dan dari pandangan Keynesian, menurut aliran Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat dalam kondisi perekonomian yang lesu atau resesi. Sektor swasta cenderung mengurangi konsumsi dan investasi, sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal, termasuk kebijakan pajak. Dalam pandangan Keynesian, penurunan pajak dapat meningkatkan pendapatan disposable masyarakat sehingga mendorong konsumsi dan permintaan agregat. Peningkatan permintaan ini akan merangsang produksi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, pada saat perekonomian mengalami inflasi atau pertumbuhan yang terlalu cepat, kenaikan pajak dapat digunakan untuk menekan pemerintah dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, kebijakan pajak menurut Keynesian berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi jangka pendek. Pemerintah diharapkan bersikap aktif dan fleksibel dalam mengatur pajak sesuai dengan ekonomi guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Studi kasus menurut pandangan Milton Friedman terhadap kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Pertama, pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia. Salah satu contoh penerapan pemikiran Milton Friedman di Indonesia dapat dilihat pada kebijakan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga acuan. Friedman berpendapat bahwa inflasi merupakan fenomena moneter yang terjadi akibat pertumbuhan uang beredar yang terlalu cepat. Oleh karena itu, stabilitas harga harus dijaga melalui kebijakan moneter yang ketat dan terukur. Di Indonesia, Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter dengan fokus pada stabilitas inflasi, antara lain melalui penetapan BI rate atau BI 7-day reverse repo rate. Ketika inflasi menaik, BI cenderung menaikkan suku bunga untuk menekan jumlah uang beredar dan mengendalikan kenaikan harga. Kebijakan ini sejalan dengan pandangan Friedman yang menekankan bahwa stabilitas moneter merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan inflasi yang terkendali, dunia usaha memperoleh kepastian ekonomi sehingga investasi dan kegiatan produksi dapat berjalan lebih optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Friedman mengkritik kebijakan fiskal aktif seperti perubahan pajak yang sering, pemikirannya tetap relevan dalam konteks Indonesia melalui penekanan pada stabilitas moneter sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, studi kasus pandangan Keynesian terhadap kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Masa COVID-19. Pandangan Keynesian di Indonesia dapat dilihat pada kebijakan fiskal pemerintah selama perlambatan ekonomi, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Dalam konteks tersebut, perekonomian mengalami penurunan aktivitas akibat melemahnya konsumsi dan investasi masyarakat. Menurut Keynesian, ketika permintaan agregat menurun, pemerintah harus berperan aktif melalui kebijakan fiskal atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan fiskal, antara lain pemberian intensif pajak, penurunan atau penundaan pembayaran pajak, serta peningkatan belanja negara. Kebijakan pajak tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan disposabel masyarakat dan mengurangi beban dunia usaha, sehingga konsumsi untuk meningkatkan pendapatan disposabel masyarakat dan mengurangi beban dunia usaha, sehingga konsumsi dan produk tetap berjalan. Dengan meningkatkan permintaan agregat, kegiatan ekonomi dapat kembali tumbuh dan pengangguran dapat ditekan. Kebijakan ini sejalan dengan pandangan Keynesian yang menekankan bahwa kebijakan pajak pemerintah merupakan alat utama untuk menstimulasi perekonomian dalam jangka pendek. Investasi aktif pemerintah, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat pulih secara bertahap sehingga pemerintah swasta kembali mampu mendorong pertumbuhan secara mandiri. Perbedaan pandangan kebijakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi menurut Keynesian dan Milton Friedman. Menurut Keynesian menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi, sehingga permintaan perlu berperan aktif melalui kebijakan fiskal seperti pengurangan pajak dan meningkatkan belanja negara.
Penurunan pajak digunakan untuk mendorong konsumsi dan mengatasi resesi, sedangkan kenaikan pajak diterapkan untuk menekankan inflasi. Berbeda dengan pandangan lain yang lebih menekankan stabilitas moneter atau intensif produksi. Keynesian melihat kebijakan pajak sebagai alat stabilisasi ekonomi jangka pendek yang harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Milton Friedman berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang lebih ditentukan oleh stabilitas moneter, khususnya pengendalian jumlah uang beredar. Friedman menilai intervensi fiskal yang berlebihan, termasuk perubahan pajak yang terlalu sering, dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, ia mendorong sistem pajak yang sederhana dan tidak memberatkan serta yang terbatas dengan ruang lebih besar dari pasar. Dan kesimpulan, dari pandangan Keynesian dan Milton Friedman memiliki pendekatan yang berbeda dalam melihat peran kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Dari pandangan aliran Keynesian menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian pajak dan peningkatan belanja negara untuk mendorong permintaan agregat, terutama pada saat perekonomian mengalami perlambatan. Pendekatan ini efektif untuk menstabilkan ekonomi dalam jangka pendek, dan sebaliknya, menurut Milton Friedman, menekankan pentingnya stabilitas moneter dan peran pasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ia berpendapat bahwa kebijakan pajak sebaiknya sederhana dan tidak memberatkan. Sementara pengendalian inflasi melalui pengaturan jumlah uang beredar menjadi faktor utama untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Dengan demikian, kedua pandangan tersebut saling melengkapi dan dalam pemerintah dapat mengombinasikan kebijakan fiskal aktif pada krisis dengan stabilitas moneter dan sistem pajak yang efisien. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.